Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Bahas. Beberapa tahun lalu, saya dikejutkan dengan sebuah trailer film superhero, yaitu film Captain America yang ketiga yang Civil War. Yang membuat saya terkejut di dalam trailer itu, yang menjadi musuh utamanya bukan penjahat, bukan monster, bukan hal-hal yang berbuat kerusakan lain, tapi superhero lain, Iron Man. Kenapa ya saya terkejut? Karena sebelumnya dalam film superhero Marvel sebelum film ini, mereka diceritakan bertarung bersama-sama melawan kejahatan. Mereka bertarung bersama-sama melawan orang jahat. Tapi dalam film ini mereka bertengkar satu sama lain. Saya heran apa yang membuat mereka bertengkar. Lalu di saat yang sama saya dikejutkan dengan film lain, yaitu Batman versus Superman. Film ini membuat saya lebih terkejut lagi karena apa? Karena sebelumnya film Marvel ini sudah ada film sebelum-sebelumnya yang melatar belakangi konflik dalam film Civil War itu. Dalam film Captain America yang ketiga itu. Dalam Batman versus Superman, sebelumnya film Batman kan sudah tidak ada lama. Terakhir film Batman garapan Christopher Nolan yang pemerannya masih Christian Bale itu udah beberapa tahun yang lalu, udah lama. Lalu Superman filmnya baru aja debut, Man of Steel. Tahu-tahu mereka dalam satu film ribut satu sama lain. Di film Marvel Captain America dan Iron Man berantem, di film ini juga Batman lawan Superman berantem. Saya heran kenapa mereka saling berantem. Mereka kan superhero, mereka kan orang baik, harusnya kan sama-sama saling bahu-membahu untuk memberantas kejahatan. Kenapa mereka malah saling bertengkar satu sama lain? Dan akhirnya saya memutuskan untuk menonton film Captain America yang ketiga yang Civil War karena lebih membuat saya excited. Sebelumnya kan saya sudah nonton film-film Marvel yang lain yang sebelum film ini. Jadi saya lebih excited. Terlebih lagi di situ ada Spider-Man, superhero favorit saya. Setelah saya tonton, oh ternyata ini karena konflik kepentingan aja. Karena sebelumnya kan dalam Avenger yang kedua, mereka bertarung di kota bernama Sokovia dan kotanya hancur menyebabkan banyak korban jiwa. Hal itu yang melatar belakangi konflik di film Captain America yang ketiga ini, di mana mereka tuh harus mendatangani suatu perjanjian bahwa superhero ini harus tunduk pada konstitusi tertinggi yaitu pemerintah. Mereka harus tunduk di bawah naungan pemerintah. Mereka tidak boleh independen, mereka tidak boleh bertindak sesuai idealisme sendiri. Saat mereka bertindak, mereka harus dibawa perintah oleh pemerintah langsung. Itulah yang melatar belakangi konflik mereka di dalam film Captain America yang Civil War itu. Ada yang setuju, ada yang enggak. Superhero tidak boleh berada di bawah pemerintah karena mereka harus menjaga idealismenya. Kalau di bawah pemerintah, mereka akan mendapatkan intervensi dari pemerintah. Akan ada kepentingan di situ. Mereka tidak akan bertindak sesuai dengan prinsipnya sendiri. Yang satu lagi ya harus di bawah pemerintah karena jika kita tidak di bawah pemerintah, kita nanti akan berbuat seenaknya sendiri. Contohnya ya seperti film sebelumnya, akan ada korban, akan ada kehancuran, ada kerusakan. Nah, sebenarnya konflik ini tuh bagus, konflik tentang kepentingan ini, apalagi mereka tuh sama-sama superhero, mereka sama-sama punya prinsip masing-masing, mereka sama-sama punya kebenaran yang dipegang masing-masing. Tapi ternyata saat saya nonton, yang di highlight itu bukan tentang perjanjian, bukan tentang konfliknya itu, tapi tentang persahabatan antara Captain America dan Bucky Barnes atau Winter Soldier. Tipis-tipis sekali konfliknya. Ya saya suka tapi kurang terlalu puas lah dengan filmnya. Akhirnya setelah beberapa saat saya nonton juga film Batman versus Superman. Sebenarnya plotnya sama tentang konflik kepentingan, tentang konflik idealisme juga. Tapi di dalam Batman versus Superman itu dibuat lebih kompleks. Sebelumnya kita dalam film itu sudah ditampilkan latar belakang keduanya. Bahwa mereka tuh berada di dalam dunia yang berbeda. Batman atau Bruce Wayne kecil di dalam lingkungan yang terisolasi, lingkungan yang penuh dengan kenyamanan, penuh dengan keamanan. Batman atau Bruce Wayne dilayani dengan sangat baik oleh para pelayan-pelayan di rumahnya. Rumahnya megah bagaikan istana. Apa yang diinginkan Bruce Wayne pasti akan terpenuhi karena orang tua Bruce yaitu Thomas Wayne merupakan seseorang konglomerat yang kaya raya yang memiliki perusahaan seisi Gotham tempat Bruce tinggal ini. Itulah yang membuat Bruce saat menghadapi suatu kenyataan yang berbanding terbalik dengan apa yang dia alami selama ini membuat dia mengalami suatu goncangan mental yang luar biasa. Tepatnya saat Bruce dan ayah ibunya berjalan-jalan di pinggiran kota Gotham, Bruce dan keluarganya mengalami kejadian yang cukup tragis, di mana orang tua Bruce dicopet, dijamret, dan keduanya dibunuh di depan mata Bruce Wayne sendiri. Bruce yang sebelumnya tidak mengetahui dunia luar yang seperti apa,
hidup dengan penuh isolasi, hidup dengan penuh keamanan, kenyamanan. Melihat kejadian ini kena mental breakdown. Dia tidak mengira bahwa hal yang seperti ini, yang setragis ini akan terjadi sebelumnya. Kita pasti pun akan kaget jika mendapatkan kabar orang atau keluarga terdekat kita yang pagi masih ada, tahu-tahu siang sudah nggak ada, sudah meninggal dunia. Ini Bruce Wayne yang sebelumnya tidak tahu bahwa di luar sana ada hal yang mengerikan, di luar sana ada berbagai macam kengerian yang terjadi. Dia hidup penuh dengan kenyamanan. Tak tahu di depan matanya dihadapkan dengan kejadian yang seperti ini, tragis ini. Akhirnya Bruce kecil pun kena mental, Bruce kecil pun mengalami depresi yang sangat berat. Bruce akhirnya tumbuh dengan depresi itu, tumbuh dengan mental yang rusak itu, dengan kesepian tanpa didampingi orang tua, dengan kesendirian, dengan tidak ada yang bisa memberikan Bruce kasih sayang. Tapi di lain sisi Bruce juga dipaksa untuk menggantikan peran ayahnya sebagai pemimpin perusahaan yang sangat besar. Itulah yang membuat Bruce memiliki beberapa kepribadian yang berbeda, yaitu sebagai Bruce Wayne yang playboy, yang memiliki banyak uang dan suka berfoya-foya. Lalu Bruce yang penuh dengan rasa trauma, penuh dengan depresi berat, penuh dengan gangguan kecemasan dan lain-lain. Lalu yang ketiga, sebagai pelampiasan dari dirinya yang sebelumnya, yaitu sebagai Batman, sebuah alter ego yang menggambarkan rasa takut Bruce, yang menggambarkan depresi berat Bruce. Batman sebenarnya disebut sebagai superhero, tapi tindakan Batman dalam film Batman vs Superman ini lebih seperti memang benar-benar hakim jalanan. Batman akan bertindak sebelum kejahatan itu terjadi. Batman akan bertindak sesuai dengan prediksi tentang kejahatan, prediksi tentang masa depan, dibantu dengan gadgetnya yang canggih, dengan alat-alatnya yang canggih. Bahkan alatnya Batman itu bisa mendeteksi kejahatan yang belum terjadi dengan menganalisis dari latar belakang orang, menganalisis dengan dari raut wajah dan sebagainya. Lalu berapa persen kemungkinan dia akan berbuat jahat. Batman punya alat secanggih itu. Itulah yang membuat Batman lebih memilih metode yang preventif, metode yang pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Lebih baik ancaman itu ditiadakan. Tapi cara Batman di sini memang brutal, memang sangat terkesan kejam. Berbeda dengan Superman. Superman memang memiliki latar belakang yang kurang lebih sama. Dia diungsikan dari tempat tinggalnya yang akan hancur oleh kedua orang tuanya. Dan orang tuanya pun sama-sama meninggal dunia karena planetnya hancur. Tapi saat diungsikan dan terdampar di bumi, Superman dipungut dan diasuh oleh orang tua yang baik. Orang tua yang menemani Superman sampai dewasa. Diasuh dengan penuh cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pedoman-pedoman pengajaran yang baik. Bahkan saat Superman sudah sadar akan jati dirinya, dia bukan orang biasa, dia memiliki kekuatan yang seperti dewa, kekuatan yang luar biasa, yang maha dahsyat. Superman diberi pengajaran bahwa kekuatan itu tidak untuk digunakan untuk kejahatan, melainkan untuk menolong sesamanya. Itulah yang membuat Superman menjadi pribadi yang benar-benar superhero, menjadi pahlawan. Metode Superman dalam menjadi superhero berbeda dengan Batman. Jika Batman bertindak preventif, Superman lebih bertindak saat ada kejadian dia baru akan turun tangan. Saat ada musibah dia baru akan membantu. Kedua metode yang berbeda itulah yang membuat mereka saling berkonflik satu sama lain. Mereka sama-sama memiliki prinsip yang dipegang teguh karena latar belakang mereka yang sedemikian rupa yang membuat mereka yang seperti ini sekarang, itulah yang mereka pegang teguh. Tapi hal itu bertentangan satu sama lain. Sebelumnya tadi Batman lebih bertindak preventif, yaitu pencegahan. Batman akan meniadakan potensi ancaman. Itulah yang dia lihat dari Superman. Seorang yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat, yang luar biasa, yang tidak ada counternya. Dia membayangkan bagaimana jika seorang seperti Superman ini jatuh ke dalam keterpurukan, jatuh ke dalam kegelapan. Bagaimana jika kekuatan ini digunakan untuk berbuat jahat? Sebelumnya Superman hanya menghadapi kejahatan-kejahatan dan musibah-musibah biasa, tidak seperti Batman yang di kota Gotham ini segala macam penjahat ada, dari yang kelas teri sampai kelas kakap, dari penjahat pencopet biasa sampai penjahat yang nggak bisa mati pun ada, dari orang yang sebelumnya dikenal sebagai pahlawan kota, sebagai kesatria, bisa jadi penjahat paling licik sekalipun di kota Gotham. Si Two-Face itu, Harvey Dent. Apa yang terjadi jika Superman ketemu Joker, orang yang memiliki kemampuan menarik sisi gelap dari dalam diri manusia? Bagaimana jika Superman ini sisi gelapnya ditarik oleh Joker? Kehancuran apa yang bisa disebabkan oleh Superman? Itulah yang Batman lihat. Maka dengan itu Batman berpikir, daripada nanti menjadi ancaman yang tidak bisa dihentikan, mending potensi ancaman ini ditiadakan.
Superman dia tiadakan oleh Batman. Superman lebih baik dihabisi. Itulah yang Batman lihat dari Superman. Dia harus lenyap, dia harus dihabisi. Dia tidak boleh ada di dunia ini. Sampai dia akhirnya jadi jahat, tidak ada satupun yang bisa menghentikan Superman. Beda dengan Superman yang latar belakangnya seperti itu, tidak terlalu dark, tidak terlalu gelap. Melihat Batman yang main hakim sendiri pun kurang setuju. Bagaimana ceritanya ada orang yang dihakimi sebelum dia berbuat jahat hanya karena prediksi dan analisa aja. Nggak bisa dong kayak gitu. Makanya Superman melarang Batman untuk jadi Batman lagi. Udah lepasin aja topeng itu, nggak usah kayak gini lagi. Awas aja lu kayak gini lagi, kata Superman. Ya Batman nggak terima. Makanya dalam film itu kan mereka akhirnya saling bertengkar, saling hajar satu sama lain kan. Sebenarnya dalam film ini tuh konfliknya lebih kompleks, tapi sayangnya konklusinya buruk. Saya lebih suka kalau dalam film itu Batman berhasil menghabisi Superman, tapi sayangnya ya berbeda kan. Mereka tahu-tahu baikan hanya satu hal yang sepele aja. Prinsip dan idealisme yang sebelumnya dipegang masing-masing pun tahu nggak ada, nggak menonjol begitu aja. Apa yang bisa dipetik dari konflik kedua superhero ini ialah bahwa dari kita memiliki idealisme dan prinsip masing-masing tentang kebenaran. Tapi jangan sampai prinsip dan idealisme itu menentang idealisme milik orang lain. Jangan sampai kebenaran yang kita bawa meniadakan kebenaran dari orang lain. Jangan sampai apa yang kita anggap benar, jika orang lain tidak setuju, maka orang lain itu salah. Jangan sampai kita merasa kitalah yang paling benar, kitalah yang memiliki kebenaran mutlak. Masing-masing punya latar belakang yang berbeda, kita masing-masing punya pribadi yang berbeda. Kita adalah seseorang yang berbeda dari yang lain. Jangan samakan orang lain dengan kita, jangan samakan kita juga dengan orang lain. Berbeda bukan berarti bermusuhan. Kebenaran yang berbeda bukan berarti salah satunya salah. Jadi juga keduanya benar. Jangan paksakan kebenaranmu, jangan salahkan kebenaran orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.